Ya, jadi di bagian pertama harus ada apa? Harus ada latar belakang masalah penelitian. Nah, apa yang diungkapkan? Kita sudah pernah bahas dulu bahwa hal ini itu yang harus ditulis di latar belakang itu bukan teori, tapi fakta-fakta fenomena yang terjadi pada saat ini dan tidak sesuai dengan teori yang ada. Misalkan teori berbicara bahwa harusnya anak SD itu belajarnya begini, tapi faktanya di sekolah itu nggak begitu. Nah, itu yang dituliskan di latar belakang. Gitu. Jadi ada beberapa kesenjangan-kesenjangan yang tidak relevan gitu. Nah, itu dapat dari mana? Bisa kalian baca artikel. Bisa mencontoh kepada latar belakang yang ada di artikel. Di dalam setiap artikel itu pasti ada latar belakang kenapa dia ingin meneliti itu. Biasanya sih pendahuluannya penelitian ini penting. Misalkan membahas tentang efektivitas media pembelajaran A gitu. Dimulai dari kejenuhan metode yang digunakan, apalagi di masa pandemi, pasti latar belakangnya nggak jauh-jauh dari situ. Nah, kemudian apalagi fokus penelitian yang menjelaskan motivasi dan melatar belakang untuk melaksanakan penelitian. Nah, yang penting adalah ini. Jadi di bagian pendahuluan itu harus ada ini. Bentar, ini yang lebih, nah ini dia. Nih, kalian harus melihat kepada beberapa poin ini. Jadi pendahuluan itu harus ada A, B, C, D, E, F, G. Ada G, ada 7 item. Pertama latar belakang. Latar belakang itu yang tadi. Ya. Kemudian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu seperti apa? Dari berbagai macam permasalahan yang kalian temukan di latar belakang, maka kalian tuliskan satu atau dua identifikasi yang muncul gitu dari latar belakang tadi. Misalkan, metode pembelajaran yang digunakan cenderung monoton, misalkan seperti itu. Atau kesulitan anak-anak menggunakan teknologi di zaman sekarang seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah identifikasi. Nah, bagian C yaitu pembatasan masalah. Nah, dari beberapa identifikasi itu harus ada satu pembatasan. Artinya identifikasi itu boleh banyak, boleh 3, 4, 5, sampai 10. Tapi dalam pembatasan itu kalian batasi sesuai dengan judul yang kalian temukan. Misalkan kalian judulnya pengaruh komik bergambar terhadap minat belajar bahasa Arab. Nah, kalian hanya membatasi ke situ aja. Nah, penggunaan komik dan minat belajar. Nah, nanti diturunkan lagi di bagian D, rumusan masalah. Ini merupakan sebuah pertanyaan. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan penelitian. Misalkan judul penelitiannya hubungan antara gaya belajar dengan minat belajar. Maka rumusan masalahnya seperti yang kita pelajari dulu. Apakah gaya belajar memiliki hubungan dengan minat belajar? Seperti itu. Nah, tujuan, manfaat, dan tujuan dan manfaat ini nanti mungkin bisa dijelaskan ya secara lisan, secara mudah ya. Artinya penelitian ini ingin mencari tentang apa gitu. Kemudian manfaatnya untuk siapa? Biasanya untuk mahasiswa sendiri, untuk guru, atau untuk instansi, seperti itu. Ya, Zakira saya sudah lihat. Sudah hadir ya Zakira ya? Oke. Nah, yang bagian terakhir ini mungkin agak baru ya. Karena inilah yang paling penting dari pokok penilaian proposal kalian. Penelitian terdahulu yang relevan. Contoh misalkan Sekar ingin meneliti tentang efektivitas mufrodat di dalam kamus Al-Asri dalam pembelajaran kiroah, misalkan. Seperti itu contohnya. Artinya, Sekar harus mencari minimal itu 3 penelitian yang mirip. Nah, mirip dengan apa? Mirip dengan judulnya Sekar tadi. Gitu. Misalkan Fitria Anissa ingin membahas tentang komik bergambar. Nah, berarti dalam penelitian relevan itu harus ada 3 artikel atau 3 penelitian yang mirip sama itu. Karena ini nanti bentuknya tabel di bagian G ini. Di bagian G ini nanti bentuknya tabel gitu. Nah,
Nah, jadi yang bagian ini itu harus full. Harus isi tulisan gitu ya. Harus ada semua. Nah, gitu ya. Jadi untuk proposal yang jadi tugas itu yang bagian ini itu harus full semua. Nah, selanjutnya di bab 2. Nah, bab 2 ini kalian tidak perlu mencari semuanya gitu. Jadi tadi Zaki bertanya apakah semuanya, tidak. Jadi di bagian 2 ini saya hanya minta Anda membuat outline-nya saja. Outline itu bagaimana? Outline itu adalah apa yang akan Anda tulis dari teorinya. Jadi bukan isinya. Misalkan judul Anda implementasi pembelajaran mind mapping di Madrasah Aliyah Madrasah sekolah SMA Muhammadiyah 3 misalkan. Nah, berarti teori apa aja yang mau Anda tulis? Seperti itu. Di bab 2. Tapi poin-poinnya ini harus ada. Nah, kebaruan penelitian. Nah, misalkan Anda menulis ini nggak usah lengkap gitu tulisannya. Bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian yang baru karena belum dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan, penelitian ini memiliki kebaruan di sini. Seperti itu. Nah, untuk landasan teori, nah itu yang tidak usah semuanya. Karena bagian ini nanti akan kalian lengkapi ketika terminal proposal ya. Tapi di bagian ini, Anda tulis outline-nya saja. Nah, gitu. Apakah itu outline? Outline itu hanya bagian-bagian utamanya saja, judul dan subjudulnya. Nggak usah dicari. Misalkan judul besarnya pembelajaran, kemudian subjudulnya definisi pembelajaran, karakteristik pembelajaran. Nah, seperti itu. Model-model pembelajaran. Gitu. Jadi, cuma outline-outline-nya saja. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja gitu. Artinya, Pak, maksudnya bagaimana Pak? Saya nggak jelas gitu. Jadi artinya saya boleh disela, boleh di ini silakan. Nah, jadi untuk bagian B ini tidak semuanya. Nah, kerangka berpikir, nah juga tidak perlu gitu ya. Artinya nanti kalian inikan saja. Dan juga pengajuan hipotesis, nah ini wajib gitu. Jadi bagi yang penelitiannya kuantitatif ini perlu dibuatkan karena kan kita pernah belajar ya. Jadi bagaimana merumuskan hipotesis. Sebenarnya di bawah panduan ini ada contohnya bagaimana merumuskan hipotesis. Nanti tinggal dipelajari saja. Jadi misalkan gini. Pengaruh pembelajaran mind mapping terhadap penguasaan kosakata. Nah, hipotesisnya bagaimana? Nah, itu. Itu yang dirumuskan yang masuk ke bab 2. Jadi yang harus ada di bab 2 itu pertama kebaruan penelitian hanya 1 paragraf. Landasan teoritis itu hanya outline-nya saja atau hanya bagian-bagiannya saja. Kerangka berpikir itu boleh ada boleh tidak, pengajuan hipotesis itu harus ada. Jadi memang ini tidak semuanya ya karena pasti kalian akan membutuhkan waktu yang banyak untuk mencari teorinya. Maka untuk tugas akhir proposal ini tidak semuanya. Outline untuk bagian B ini paling 1 lembar ya, artinya 1 lembar full gitu, 1 lembar yang melihatkan Anda akan mengambil teori apa saja. Nah, untuk bab 3 ini harus full semua gitu. Jadi karena mata kuliahnya metodologi penelitian, maka kalian harus melihat nih jenis penelitiannya apa. Ini yang paling penting. Kalian kan sudah belajar 1, 2, 3, 4, sekitar 8 metodologi penelitian. Coba Ilman, saya mau coba kamu masih ingat nggak metodologi penelitian apa saja yang pernah kamu pelajari sebelum UTS? Masih di mute, nak. Ya. Pak, metode benar, Pak. Jenis penelitiannya ya, Pak? Ya, maksudnya metode penelitian apa yang kamu ingat? Saya mau membahas jenis penelitian karena nanti akan akan sedikit ada deskripsi. Nah, makanya Ilman, apa satu metode penelitian yang kamu ingat sebelum UTS? Kan ada 3 tuh kita pelajari. Oh.
Yang apa Pak ya? Lah lupa dia. Masya Allah. Siti Nurhaliza. Apa salah satu metode yang kamu ingat sebelum UTS? Kuantitatif. Iya, itu kuantitatif itu pendekatannya kan ada 3 tuh, ada 3 metode penelitian apa? Hah? Eksperimen. Ya, eksperimen bagus ya. Jadi misalkan kita akan meneliti dengan metode penelitian eksperimen, maka ya, oke. Oke. Maka nanti apa yang kita tulis di sini? Nah, nanti akan saya kasih contoh proposal ya, tapi tidak saya share karena memang proposal yang sudah dibuat itu, atau mungkin skripsinya aja, skripsi Kak Rizka ya yang sudah lulus, jadi bisa jadi contoh. Nah, ini harus dicatatkan di sini. Misalkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik eksperimen gitu. Nah, eksperimen apa yang digunakan? Masih ingatkah kalian berapa jenis metode eksperimen yang pernah kita pelajari? Ada contohnya satu one shot case study misalkan, itu yang paling mudah. Nah, eksperimen yang digunakan adalah teknik one shot case study, udah cukup. Nah, jadi di bagian A itu hanya menjelaskan seperti itu. Jadi pendekatan penelitiannya kuantitatif atau kualitatif, terus tekniknya menggunakan apa? Kalau penelitiannya kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik penelitian sastra misalkan. Ya, karena mungkin ada yang tertarik dengan penelitian sastra. Maka itu yang ditulis di bagian itu. Hanya itu di jenis penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian. Nah, ini kalian boleh nyontek ya, maksudnya nyontoh dari yang lain. Misalkan sesuaikan waktunya dengan sekarang. Misalkan kalian sekarang kan bulan apa nih? Bulan Januari ya. Nah, nanti sesuaikan saja. Misalkan penelitian akan dilakukan selama 6 bulan. Gitu. Tempatnya di mana? Sesuai, kalau di sekolah ya di sekolah. Kalau memang di rumah atau bukan di rumah, maksudnya menggunakan teknik analisis isi gitu ya, pastikan tidak usah ke sekolah gitu ya. Itu juga wajib dijelaskan. Populasi dan sampel. Untuk penelitian kuantitatif itu harus menggunakan populasi dan sampel. Ini harus ditentukan populasinya siapa, sampelnya bagaimana, penentuan teknik samplingnya seperti apa, dijelaskan. Nah, kemudian informan dan sumber datanya siapa, kalau penelitian kualitatif. Jadi ini makanya dikasih garis miring agar bisa membedakan. Kalau kuantitatif itu pakai populasi dan sampel, kalau kualitatif itu pakai informan dan sumber data. Gitu. Nah, nanti ini dibuat ya. Nah, kemudian dijelaskan teknik pengumpulan data. Ini pasti berkaitan dengan instrumen atau alat ukur. Nah, ini perlu dijelaskan instrumen apa saja yang akan diambil. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Jadi yang harus Anda buat adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Nah, yang harus full adalah di bab 1 semuanya dan bab 3. Nah, bab 2 ini yang bagian B, ini karena bagian paling banyak ya di sebuah proposal, itu hanya outline-nya saja. Jadi nggak usah dicari teorinya, tapi hanya outline-nya saja. Seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan lagi nih. Apakah sampai sini ada yang bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Oka. Untuk landasan teoritis itu harus ada landasan intinya nggak, misalnya dari artikel atau kayak gimana gitu Pak, buat landasannya. Jadi kita bikin outline-nya, terus ada landasannya gitu. Ya, baik. Tidak perlu Oka. Jadi artinya kalau membuat sebuah outline itu kan cuma judul besarnya ya. Jadi saya coba contohkan skripsinya kakak kelas kita. Sebentar.
Nah, ini skripsinya kakak kelas yang sudah lulus ya, kakak Rizka. Ntar dia wisuda, bentar lagi. Nah, ini skripsi dia, judulnya ini, pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar bahasa Arab siswa kelas 12 SMK Al-Muhtadin Depok. Nah, nanti yang kalian buat cover pasti. Covernya seperti ini, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Covernya doang ya, seperti ini. Nah, ini bawah-bawahnya nggak usah nih. Bawah-bawahnya nggak usah, kata pengantar juga nggak usah. Daftar isi wajib ada. Nah, yang namanya outline itu begini, Oka. Nih, cuma ininya aja. Cuma, ntar saya kasih annotate. Cuma, misalkan nih, landasan teori, gitu ya. Kemudian, teori besarnya blended learning sama minat belajar misalkan. Karena ini adalah dua variabel utama yang akan kamu cari. Itu ya. Nah, nanti di bawahnya harus ada apa? Pengertian, karakteristik, keunggulan, kekurangan gitu. Kemudian pengertian, faktor-faktor, ciri-ciri. Seperti itu. Itu namanya apa namanya? Itu namanya outline. Kemudian udah sampai sini aja. Fungsi, minat, indikator, minat seperti itu. Jadi ini kan pasti cuma satu lembar aja. Nah, apakah ngambil dari jurnal atau dari buku? Boleh aja. Kalian contoh ke skripsi, kemudian ambil daftar isinya seperti ini. Boleh diikutin, Mak? Boleh. Tapi nanti kalau kalian nyusun proposal, itu jangan sama isinya. Kalau kepalanya ini boleh sama. Misalkan learning, pengertian, karakteristik, keunggulan. Boleh kita tambah, Pak? Boleh. Apa aja yang belum ada di sini. Justru semakin banyak, semakin bagus. Seperti itu. Nah, kalau di bab 1 harus ada semua. Latar belakang, pembatasan, rumusan, hipotesis, tujuan. Ini kalau di panduan yang baru, hipotesis ini masuk ke bab 2 nih. Gitu. Ya, gitu Oka ya. Jadi boleh kamu lihat dari jurnal, boleh kamu lihat dari buku, boleh kamu lihat dari mana untuk mengambil landasan teori. Tapi nggak usah diisi gitu. Kalau ini kan full ini ada isinya ini. Pengertian blended learning halaman 13. Nah, berarti 3 halaman dia menjelaskan tentang definisi. Seperti itu. Nah, daftar isi, kemudian ya. Nah, baru kalian buat udah sampai bab 3 aja. Sampai bab 3 metodologi penelitian. Nah, gitu. Nah, bab 4 tidak usah karena bab 4 ini hasil. Ini dilakukan ketika penelitiannya sudah selesai atau proposalnya sudah disetujui gitu. Nah, jadi tidak perlu bab 4. Nah, ini bab 1 gitu ya. Tulis bahasa Indonesia. Jadi kalau saya sarankan sih ini sebuah fakta ya, artinya di dalam sebuah pembelajaran. Jadi kalau bisa kalian setiap paragrafnya itu ada rujukan seperti ini. Ada rujukan setiap itunya ya. Ada rujukan gitu ya. Jadi kalau kalian lihat nih ada rujukan, dirujukan gitu. Pak, Nah, izin ini bertanya, Pak. ya silakan, Bobby. Untuk pertama untuk tahun rujukan itu atau tahun di landasan teorinya itu, Pak. Acuannya itu minimal tahun berapa ya, Pak ya? Nah, terus untuk apa namanya, Pak? Oh iya, nggak apa-apa itu dulu, Pak. Ya, baik. Untuk tahun rujukan kalau di panduan yang akan saya share nanti itu maksimum 10 tahun untuk buku, 5 tahun untuk jurnal. Jadi kalau referensinya buku itu 10 tahun dari sekarang. Berarti ya 2011 lah paling lambat. Atau kalau jurnal ya 5 tahun dari berarti tahun 2017 atau 2016 itu masih bisa. Gitu.
Itu yang untuk di latar ya, latar belakang ya. Saya kira memang bagian utama yang paling sulit bikin proposal tuh latar belakang. Saya aja lagi nyusun disertasi, latar belakang saya 10 bulan bimbingannya. Karena itu yang paling sulit. Karena pembaca itu akan mulai dari latar, judul terus latar. Kenapa di sini di landasan teori saya abaikan dan nanti aja kan bikinnya? Karena itu mudah, kajian teori itu. Cenderung mudah menurut saya. Karena kalian tinggal dari teorinya dan mengkaji, mensintesa. Kalau latar belakang itu otak kalian yang bekerja. Akan sangat kelihatan orang yang nulisnya ngasal atau ngambil punya orang dari latar belakang yang dia buat. Sangat kelihatan. Apalagi misalkan paragraf ini beda-beda. Wah, itu gampang sekali saya menilainya. Artinya makanya silakan kalian nanti benar-benar berusaha untuk tes. Ya Allah. Halo, suara saya hilang ya? Udah, Pak, Tidak. udah. Udah jelas. Mohon maaf. Ya. Jadi saya kembali lagi bahwa proses pembuatan latar belakang sebetulnya agak-agak sulit, tapi bisa dicoba. Makanya di dalam tugas ini silakan nanti kalian latihan untuk membuatnya. Nah, kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang, identifikasi masalah itu bisa banyak, bisa 7 gitu. Nah, ini minat-minat, metode guru, kesiapan teknologi, akses internet, pendidik kurang memahami teknologi, kurangnya interaksi, minimnya pemahaman. Ini semuanya identifikasi masalah. Ketujuh identifikasi ini, 7-7-nya, itu harus muncul di latar belakang tadi. Gitu. Jadi, jangan kalian asal tulis identifikasi ini. Tiba-tiba muncul aja, jangan. Tapi ini berdasarkan latar belakang yang kalian tulis. Contoh, metode guru yang digunakan masih belum optimal. Itu harus muncul di latar belakang. Di latar belakang itu harus disebutkan bahwa selama ini guru punya metode, tapi belum optimal. Nah, gitu. Harus bunyi. Misalkan itu kata siapa? Oh, kata Oka gitu. Menurut jurnalnya Oka tahun 2021 gitu. Jadi itu kan fakta gitu, fakta di lapangan dengan di latar belakang. Nah, ini udah ada 7, nah baru dibatasi 2 gitu, dibatasi 2 sesuai dengan judulnya. Jadi kan dia cuma 2 tuh. Oh, di sini 4 ya. Sebenarnya cukup 2 sih sebenarnya. Nah, jadi di bagian rumusan itu jadi 1 berupa pertanyaan. Adakah pengaruh model pembelajaran ini terhadap minat? Nah, seperti itu menjadi rumusan. Tujuan seperti ini, manfaat, penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi saya minta kalian mengumpulkan minimal 3 ya. Kalau skripsi itu 5, tapi kalau proposal 3, itu harus yang mirip atau sama seperti ini. Nah, ini sama tapi dia PHI. Blended learning juga. Ini blended type flipped classroom. Nah, ini SMK. Nah, ini sama-sama semua. Jadi di bagian bab 1 itu harus full sampai bagian G gitu. Nah, di bab 2 kalian tidak usah isinya gitu. Jadi hanya blended learning pengertian. Terus apalagi? Mungkin subjudulnya hybrid. Nah, seperti ini. Karakteristik seperti itu. Jadi nggak usah ada isinya. Nah, di bab 3 saya langsung saja ke bab 3. Nah, jenisnya itu dijelaskan di sini seperti ini. Yang paling penting adalah ada pendekatannya kuantitatif, kemudian korelasi, ada tekniknya apa, eksperimen, korelasi, apa, post facto gitu, dijelaskan. Nah, kemudian di sini waktu dan tempat ya, istilahnya bukan lokasi karena di sini masih pakai panduan lama, kita sudah pakai panduan baru. Nah, ini ada tahapan timeline penelitiannya. Ini boleh kalian buat, artinya ngarang aja, artinya kira-kira kapan mau pelaksanaan penelitian, kemudian
Ini bukan subjek. Nah, ini populasi dan sampel. Ditentukan ya. Di sini disebutkan populasinya berapa orang, sampelnya berapa orang. Sebetulnya harus ditentukan kenapa dia menentukan 100 orang dengan teknik apa dia mengumpulkannya. Kan dulu kita pernah pelajari bahwa ada teknik sampling ya, ada yang teknik menggunakan teknik simple random, ada yang pakai cluster sampling, ada yang pakai purposive sampling seperti itu. Ntar dijelaskan di sini. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan apa? Instrumen. Misalkan instrumennya seperti ini. Nah, apakah kita harus membuat instrumen juga, Pak? Paling tidak kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi itu seperti ini. Kita mau mengukur pembelajarannya. Nah, kemudian subindikatornya apa? Nah, item butirnya apa saja, seperti itu. Nah, jadi nanti minimal kisi-kisinya. Bolehkah kita mengambil dari internet, Pak? Boleh. Karena kisi-kisi variabel yang sudah sering muncul itu ada di internet. Tapi kalian tidak boleh mengkopas begitu saja gitu. Artinya dimodifikasi dan disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Kemudian yang ini adalah wawancara, mungkin teknik pengumpulan data sekunder ya. Artinya data-data yang mendukung data awal tadi. Nah, kemudian ini sudah masuk kepada analisis data ya, uji instrumen tadi diuji. Kemudian uji analisis data ini menggunakan uji statistik, uji normalitas, linearitas, uji hipotesis. Ya. Nah, jadi itu adalah bab 3 yang perlu dibuat. Nah, jadi berdasarkan panduan dan contoh skripsi ini, saya harap anak-anakku sekalian sudah memiliki gambaran dan mungkin nanti bisa dibuat. Saya kira UAS kalian itu kan tanggal 17 ya, 17 sampai tanggal 22. Kayaknya UAS method itu hari Selasa ya. Jadi saya pastikan bahwa Anda tidak ada UAS menjawab soal, tapi membuat proposal. Ya, jadi Anda membuat proposal dan tidak ada ujian gitu, maksudnya tidak ada ujian menjawab soal, tapi hanya proposal Anda yang bisa berbicara. Gitu. Bapak boleh dicicilnya dari sekarang? Oh, boleh sekali. Makanya kan mulai hari ini saya nanti akan share panduannya, dan tapi saya tidak share skripsinya ya, karena itu haknya mahasiswa ya. Jadi silakan kalian cari aja di internet, udah banyak sekali. Caranya kalau nyari di internet gini, kalau kalian mau cari itu misalkan mau nyari skripsi ya, nyari skripsi yang full, tentunya pasti ke Google Scholar, ke sini, terus misalkan efektivitas, metode efektivitas apa nih, pembelajaran project misalkan. Nah, kalian cari yang bawahnya ini, nah ePrint seperti ini, nih, atau nih kayak gini nih, atau dia tulisannya repository. Kalau ini pasti skripsi ini, gitu. Ini pasti skripsi. Ini pasti skripsi. Jadi tuh. Oh, dia nggak bisa di-download semuanya. Jadi dia harus login. Ada juga yang tersedia langsung gitu ya, kita lihat. Repository. Nah, ini digilip. Oh, dia ternyata jurnal juga. Bisa dicari, artinya ya apa namanya, yang benar-benar full skripsi. Nah, itu boleh kalian nanti cari, tapi ingat jangan di copy paste gitu ya. Karena kalau kalian sudah terbiasa gitu kasihan.
ada mahasiswa angkatan lama 2 tahun yang lalu kayaknya tidak lulus karena dia benar-benar kopas karena kecanggihan teknologi tadi. Judulnya mirip, hanya ganti tempat, A sampai Z-nya dia copy paste. Dia ganti misalkan namanya Abdul Ilman Sulaiman, diganti jadi Abdul Ilman Zakaria gitu. Untuk memanipulasi data semuanya. Dan itu ketahuan, ya tidak lulus otomatis. Jadi hati-hati. Artinya kalian harus pandai memodifikasi dan melihat bahwa ini yang boleh, ini tidak boleh, seperti itu. Nah, jadi silakan kalian nanti mulai saya share di sini ya untuk untuk filenya, untuk file panduan skripsinya tadi. Silakan nanti kalian download. Silakan jika ada yang ingin bertanya, saya buka pertanyaan selebar-lebarnya. Saya Pak. Silakan. Ya, yang tadi menyambung pertanyaan dari Mas Bobi, Pak. Yang buat referensi kan buku kan 10 tahun Bu ya, Pak ya. Nah, Yep. Terus jurnal 5 tahun. Nah, itu di semester berapa tuh? Nanti gitu, semester yang nanti kan kita nyicil nyicil proposal. Nah, itu apakah sama, Pak? Ya. Jurnalnya dari 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Baik, tentunya tidak jadi masalah gitu. Artinya itu kan aturan yang berlaku surut ya. Artinya nanti kan kalian setahun 2 tahun lagi lah nyusun proposal gitu. Artinya saya kira masih relevan itu peraturan seperti itu. Artinya apa? Kalian boleh sekarang lebih bagus sih mengambil jurnal-jurnal yang baru karena kan gampang nyarinya. 2020, 2021 itu udah aman tuh kalau mau dipakai terus sampai nanti kalian semester 6, semester 7 itu masih relevan dipakainya. Nah, jadi dibanding kalian ngambil yang tahun-tahun tua gitu, tahun-tahun 2010 gitu, 2011 gitu. Jadi peraturan ini insya Allah diterapkan terus karena panduan itu sudah disahkan gitu. Artinya memang sudah berlaku untuk teman-teman mahasiswa PBA yang nulis skripsi dan nulis nulis proposal gitu. Iya Pak, sama satu lagi Pak. Ya. Itu ada paduan kayak formatnya nggak sih Pak? Kayak ada kerata kanan kiri atau berapa gitu? Ada. Ini saya sedang share ya. Saya share. Nggak masuk sih, sebentar. Nah itu, silakan nanti kalian lihat-lihat. Kemudian silakan nanti kalian baca-baca. Saya juga share ini ya, contoh-contoh judul tadi agar bisa jadi inspirasi. Judul saya apa ya? Ya wajar kalau sekarang kalian bingung. Ya teman-teman semester 7 aja masih bingung waktu kan ada mata kuliah sempro tuh. Ketika saya arahkan untuk membuat judul, mereka bingung juga. Tapi tidak jadi masalah jika memang kalian sekarang coba-coba iseng-iseng judulnya ini, ya kali aja kalian akan tertarik dengan judul itu. Yang saya sarankan begini, judul itu pertama kalian suka gitu aja, maksudnya kalian senang sama materinya gitu. Dan kalian paham gitu dengan materi itu. Jangan sampai kalian misalkan nggak paham nahu, tapi maksain mengkaji nahu, wah itu bunuh diri namanya. Karena nanti ketika skripsi proposal itu kan ditanya segala-galanya gitu, ditanya kenapa milih judul ini, kenapa nahu gitu, apa yang kamu pahami dari nahu gitu ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan banyak hal. Apa kalian semester 3, ntar masih lama. Ya, yang tadi saya sampaikan, kalau kalian yang sekarang bikinnya nggak terlalu serius, maka ya nanti kalian capek lagi di semester 6, semester 7.